Asmaul Husna mana? Asmaul Husna. Citra Pramodia mana? Mana banyak? Damar Nirwan. Elmida Aprilia mana? Febri Masunanda. Kawan Al-Farisi. Karya Husna. Hendy Wahyu Saputra. Irwanuddin. Muhammad Iqbal Mirza. Mana banyak? Muhammad Repan. Mana banyak? Nadira. Nasila Anggraini di mana? Nur Baiti. Mana banyak? Ozil Hariri Wirdani. Oh iya, Wardani. Putri Asna Cantika. Salsabila. Urmila. Rizky Hidayatullah. Nggak masuk. Kemana dia? Sudah. Sekarang ibu baginya pakainya ya. Coba. Apa teman-teman pakai? Ya, perhatikan semuanya. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita hari ini, buka halaman 129. Buka halaman 129. Sudah belum? Ya. Materi apa yang dilanjutkan hari ini? Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Gambar apa yang kalian lihat di sana? Apa lagi? Apa lagi? Lokasinya apa itu? Ada di mana itu? Kalau di hutan, apa hanya ada hewan saja? Apa saja yang ada di hutan? Ya, apa lagi? Apa lagi? Ya, perhatikan. Kira-kira yang kalian sebut tadi itu termasuk apa dia? Benda mati atau makhluk hidup? Kalau di lingkungan sekitar kita di sini, apa yang kalian bisa lihat? Ada manusia. Manusia itu makhluk hidup atau bukan? Kalau di lingkungan kita ada apa yang biasa kalian lihat? Pintu, kursi, apa lagi? Ada kursi di pulau? Tidak ada. Apa itu? Kalau itu makhluk hidup atau benda mati? Ada yang kalian sebut tadi, seandainya kita pegang, bagaimana reaksinya? Apa yang kalian sebut tadi? Ada raja, ada apa lagi? Singa, ada apa lagi? Seandainya kita pegang yang kalian sebut tadi, apa yang kira-kira terjadi? Ngabuk. Iya, apa lagi? Kita ada apa lagi? Apa lagi? Iya.
makhluk apa saja yang biasanya ada di lingkungan sekitar kalian? Oke, perhatikan. Sekarang perhatikan sebelum kita masuk pada kegiatan visi kita hari ini, untuk lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah yang lain tidak ada yang ngomong sedikit ya. Tidak ada yang ngomong sedikit, perhatikan. Yang pertama, kalian dapat membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Yang kedua, kalian bisa menganalisis mana pengelompokan dari masing-masing makhluk hidup yang terjadi. Bagaimana cara pengelompokannya, ya? Itu adalah tujuan yang harus kita capai hari ini, paham nggak? Silakan masing-masing kelompok, masing-masing orang, satu persatu ambil kertas yang di depan. Setelah itu duduk berdasarkan kelompoknya yang sesuai nomornya, yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Ambil satu lagi Kak. Maju ke depan, ambil kertasnya. Ambil aja, ambil. Satu.
Sifat hidupnya salah satunya sahabat sains coba mengamati beberapa gambar berikut ini. Apa yang terjadi ketika benda-benda tersebut disentuh ya? Bagaimana tanggapan dari semua benda tersebut? Apakah ada yang berbeda yang jelas? Mari kita berhubungan dengan gambar tersebut. Apakah termasuk makhluk hidup atau termasuk benda mati? Pada saat kalian memberikan sebutan kepada Tuhan, waktu, tanah, dan tumbuhan akan menghasilkan tanggapan yang berbeda. Tuhan mungkin akan memberikan tanggapan dengan berbeda atau lebih tepat. Adapun waktu dan tanah tidak memberikan tanggapan. Sedangkan tumbuhan mungkin terlihat memberikan tanggapan, namun jenis tumbuhan lainnya tidak terlihat dengan jelas. Bagaimana ya kira-kira cara membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup. Salah satunya yaitu menanggapi rasa dan bergerak. Hewan dan tumbuhan akan berbeda ketika kawan satu. Artinya hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Sedangkan tanah dan batu termasuk dalam benda mati, karena tiap tahun itu tidak akan memberikan respon apapun. Sahabat sains dapat bergerak dan menanggapi langsung merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ada pula beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang lain dari makhluk hidup. Di antaranya, ciri yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk bergerak. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Yang keempat, menanggapi langsung dari lingkungan. Yang kelima, mengambil dan menggunakan energi. Yang keenam, memiliki kemampuan bernafas. Kemudian yang ketujuh, menghasilkan limbah atau yang disebut dengan istilah ekskresi. Dan yang terakhir yaitu tubuh bersusun menjadi satu atau banyak sel. Sahabat sains, sesuatu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut sebagai organisme. Kita bahas satu persatu mengenai karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya dengan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Nah, salah satu gerakan tumbuhan yang diamati adalah gerakan menutupnya daun dari makhluk saat disentuh. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar secara ukuran dan lebih kompleks dalam hal tujuannya. Misalnya, pada saat kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari, tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan dalam bereproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang hidup dengan hidupnya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi seksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, melainkan hanya memerlukan satu ibu saja. Nah, gambar berikut menunjukkan reproduksi seksual pada hewan dengan cara bertelur. Ciri yang keempat, makhluk hidup menghadapi mangsa. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan dari lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Sedangkan reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Misalnya adalah ketika kalian tanpa sengaja memegang air panas, maka dengan cepat tangan kalian akan kalian tarik, kemudian kalian akan bergoyang. Nah, stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas.
Berrespon adalah kegiatan saat kalian menarik tangan dan juga berteriak. Contoh lain yaitu yang kita amati pada tumbuhan. Bila tumbuhan seperti matahari akan mengikuti arah datangnya cahaya. Hal ini dilakukan tumbuhan sebagai respon dalam menandai langsang. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari. Jika kelima yaitu makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses regenerasi yang sederhana, yaitu berupa karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks yang berupa glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut sebagai produsen atau organisme autotron. Nah, gambar berikut menunjukkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut sebagai organisme heterotron. Makanan tradisional dari tumbuhan menjadi senyawa sederhana, misalnya glukosa. Glukosa ini kemudian akan diubah menjadi energi melalui proses respirasi saluran. Energi yang didapatkan digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Sebagian lagi energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Ciri yang keenam yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang dihirup hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga akan menghasilkan energi. Tersisa dari keseimbangan ini adalah berupa karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida seperti yang terlihat pada gambar ini. Ciri yang ketujuh yaitu makhluk hidup menghasilkan zat vital. Sahabat sains, terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat vital yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernafas. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan jarum untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa hasil respirasi sel. Ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel tersebut sebagai uniseluler. Contohnya adalah magnesium, amoeba, dan eudina. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut sebagai multiseluler. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan jamur. Sahabat sains, ternyata sesuatu dikatakan sebagai makhluk hidup harus memenuhi beberapa karakteristik tertentu ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, kalian memahamkan perbedaan makhluk hidup dan hewan mati. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai sumber ini, coba kalian kerjakan uji kemampuan berikut ini ya. Videonya bisa kalian pause dulu, lalu dikerjakan. Jawabannya akan saya bahas pada akhir pembahasan bab klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, pada video
selanjutnya akan kita bahas mengenai perabotan makhluk hidup. Jadi jangan lupa untuk saksikan video ini agar kalian tidak ketinggalan. Perhatikan semuanya. Sudah ditonton? Bagaimana? Ada yang masuk di kepala? Ada. Biar ibu bisa tahu sampai sejauh mana pengalaman yang kalian dapat. Silakan kerjakan yang dibagikan. Sudah perhatikan dijelaskan dulu. Perhatikan dijelaskan dulu. Di situ sudah ada langkah-langkah cara pengerjaannya. Kalian langsung masuk pada bagian gambar yang ketiga, coba halaman yang ketiga. Di sini hanya diminta untuk mencocokkan mana yang termasuk lantai, mana yang termasuk benda mati, mana yang termasuk animalia, dan mana yang termasuk setelah yang di sana selesai, masuk ke gambar selanjutnya. Perhatikan, lihat tekasnya, kategorinya. Catatlah ciri-ciri yang kalian amati dari benda yang ada di samping. Nah ya, misalnya dari kursi, apa saja ciri-cirinya, ya. Terus harimau, apa saja ciri-cirinya, jamur dan paku atau temuan paku. Paham? Setelah itu masukkan ke sini, nah. Ciri-ciri benda mati apa saja itu dimasukkan ke dalam tabelnya. Paham? Setelah itu masuk ke bagian berikutnya. Berikut ini yang termasuk makhluk hidup. Mana sih termasuk makhluk hidup? Jelas nggak? Jelas? Lanjut buka nomor selanjutnya. Di sini ada nomor 2, 3, 4, dan 5. Yang nomor 2 yang termasuk pada tindak bangkai yang mana? Terus yang termasuk pada bumi mana? Yang nomor 4 gambar di bawah ini yang sedang indok bendera. Ada berapakah pembagian dari indok itu? Paham nggak? Kalau memang sudah paham, silakan lanjutkan pengerjaannya. Silakan dikerjakan. Diskusi dengan temannya, ambil sesuai dengan video yang ada di belakang. Silakan diskusikan. Iya, ayo silakan. Kerjakan. Jangan juga itu. Nampung nggak? Kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangannya, ya. Jadi di sini juga kan ada panduannya, ada tulisannya. Ini juga kamu, mana yang dikerjakan? Bukan dengan kerjasama caranya sama teman nanti ketemu teman. Mana
Cara kerjakan di bawah ya, cara saja.
Ini kalau pokoknya iya sudah menjadi dia kan main bola lain lebih aktif lagi ya Isi ada mana yang menurut kalian
Udah sampai mana? Udah jadi coba lihat terus nah. Udah sampai mana tadi? Iya. Berarti udah kalau kalian udah ditulis kesimpulan udah ya. Terus kesimpulannya tadi. Ya betul. Kenapa jadi dinyatakan? Ini ciri yang tadi semuanya. Ya. Halo, halo.
Jadi